Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang statistika bab baru ya. Statistikanya yang akan kita bahas itu masih tentang penyajian data. Sebelumnya kita bahas dulu statistik. Statistik itu apa sih? Statistik itu mudahnya adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data. Nah, yang akan kita pelajari hari ini tentang penyajian data, berarti bagaimana data yang sudah diolah itu disajikan. Nah, apa sih penyajian data itu? Penyajian data itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh peneliti, baik individu ataupun kelompok, untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian kuantitatif atau kualitatif yang telah dilakukan, sehingga senantiasa bisa dianalisis sesuai dengan standar keilmiahan. Jadi penyajian data itu biasanya digunakan di laporan-laporan yang bersifat keilmiahan. Nah, gimana sih cara pengambilan data? Nah, kan untuk menyajikan data itu harus ada datanya. Nah, data itu harus diambil dulu. Nah, cara pengambilan data itu yang pertama bisa dengan wawancara atau interview. Wawancara ya berarti kita mewawancara si narasumber mengenai permasalahan yang akan kita teliti atau permasalahan yang sedang kita bahas. Bisa juga dengan menggunakan kuesioner atau angket. Kalian sering ya mendapatkan angket atau kuesioner. Jadi dikasih beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dan yang ketiga dengan observasi atau pengamatan. Ya, observasi ya berarti mengamati si narasumber tersebut, tingkah lakunya, kebiasaannya atau apapun yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, itu cara pengambilan datanya. Selanjutnya, setelah kita punya data, gimana sih cara menyajikan datanya itu? Ada berapa macam sih? Nah, cara menyajikan data itu yang pertama bisa dalam bentuk tabel atau piktogram. Nah, nanti ada contohnya. Yang kedua dengan bentuk diagram. Jadi ada dua ya, tabel dan diagram. Nah, diagram ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada diagram batang, ada diagram garis, dan ada diagram lingkaran. Ini kayaknya udah nggak asing lagi sih sebetulnya kalau diagram batang, garis, lingkaran. Udah nggak asing lagi karena sebelumnya pernah dibahas ya di SD. Selanjutnya, gimana sih cara membuat atau menyajikan sebuah data yang sudah kita punya ke dalam bentuk-bentuk ini semua? Nah, yang pertama, nih harus ada kasus dulu ya. Kasusnya atau contoh kasusnya yaitu IPM bersama dengan kesiswaan SMP Indonesia Boarding School Bandung sedang melakukan fortasi. Pada hari terakhir pelaksanaan fortasi diadakan demo ekstrakurikuler sebagai gambaran untuk santri baru dalam memilih eskul nanti. Sebelum demo eskul dimulai, panitia sudah membagikan form isian eskul yang akan diikuti oleh santri baru untuk kemudian dilaporkan kepada wakil kesiswaan dengan hasil sebagai berikut. Eskul Paskibra ada 13 orang, Eskul Tilawah 20 orang, Angklung 10 orang, Dauro 10 orang, Kaligrafi 8 orang. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu dalam bentuk sudut dan persen ya, jadi diagram lingkaran nanti bisa dalam bentuk sudut ataupun persen. Dan diagram garis. Nah, kita kerjakan satu-satu. Jadi dari satu kasus ini bentuk penyajiannya itu bisa macam-macam. Yang pertama itu tabel dan piktogram. Nah, ini datanya ya, supaya lebih mudah. Datanya kita ubah dulu ke dalam bentuk tabel. Piktogram itu jadi dari frekuensi ini frekuensi ya, atau jumlah banyaknya, diwakilkan dengan sebuah simbol. Simbolnya boleh apapun. Nah, karena di sini kita membahas tentang santri yang mengikuti ekstrakurikuler. Nah, di sini simbolnya adalah gambar ini ya. Gambar ini mewakili 2 orang. Jadi setiap satu gambar ini adalah 2 orang. Nah, gimana cara menuliskannya atau cara menggambarkannya atau cara menyajikannya?
Nah, tadi paskibra ada 13 orang ya. Berarti 13 itu ada 6 kan? Ininya ada 6 karena satu gambar ini untuk 2 orang. 6 tambah setengah. Karena 13 nih ganjil, sementara ini untuk 2 orang. 1 2 3 4 5 6 itu 12 tambah setengah jadi 13. Yang tilawah itu 20, berarti harus ada 10 gambar. Kemudian yang angklung 10 berarti ada 5, dauro 10 berarti ada 5, kaligrafi ada 8 berarti 4. Nah, kayak gini, mudah ya. Penyajian data yang kedua yaitu dalam bentuk diagram batang. Masih dengan soal dan data yang sama. Untuk menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang, langkah pertama kita harus membuat garis dulu. Garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang pertama kita buat dulu ini sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya. Yang ini untuk judul ya. Untuk judul ini tuh diagram batang tentang apa sih? Kemudian ini kita tulis untuk yang bawah ini macam-macam ekstrakurikulernya. Yang atas itu untuk jumlah peminatnya. Ingat, untuk ini kalian harus menggunakan skala yang sama. Jadi kalau mau jedanya itu 10, maka seterusnya 10, kayak ini 0, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Bu, saya mau jedanya 20, berarti 0, 20, 40, 60 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, untuk diagram batang tinggal yang setelah kalian membuat sumbu X, sumbu Y, kemudian dibuat skalanya, kita tuliskan satu-satu paskibra. Nah, kita bentuk gambar batang aja kayak gini. Kelihatan ya, orange. Untuk paskibra katanya 13 orang nih. Berarti di sini 10, tinggal ditambahin 3 strip. Nah, itu untuk paskibra, jadi bikin batang-batang aja. Namanya juga diagram batang. Yang kedua tilawah ada 20 orang. Berarti pas ya di sini di angka 20. Kemudian angklung ada 10 orang, pas di angka 10. Dauro juga 10 orang, kaligrafi 8 orang. Nah, ini untuk diagram batang, mudah ya. Jadi bentuknya dalam bentuk batang-batang seperti ini. Lebih menarik, diberi warna jadi kelihatan beda masing-masing ekstrakurikulernya. Penyajian data selanjutnya yaitu diagram garis. Nah, diagram garis itu hampir sama kok kayak diagram batang. Cara pembuatannya, ini datanya masih data yang sama. Nah, untuk diagram garis, nah kita buat dulu sumbu Y, sumbu X sama kayak tadi ya. Kemudian skalanya. Nah, setelah itu di sini kan paskibra 13 orang, berarti kita bikin dulu ini garis putus-putus 13 orang. Tilawah ada 20 orang, angklung 10 orang, dauro 10 orang, kaligrafi 8 orang. Nah, yang dimaksud dengan diagram garis adalah ini kan sudah ada bintik, udah ada ininya ya. Nah, si ujung-ujungnya kalian tinggal sambungkan. Nah, dari paskibra ke tilawah, kemudian ke angklung, ke dauro, dan ke kaligrafi. Nah, inilah yang dinamakan dengan diagram garis. Jangan lupa setiap kalian membuat diagram, tabel atau apapun beri judul. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu ada dua macam, ada dalam bentuk persen, bisa juga dalam bentuk derajat. Nah, gimana sih cara ngitungnya kalau kita mau bikin diagram lingkaran dalam bentuk persen? Nah, cara ngitungnya kayak gini. 13, ini kan 13 orang ya peminatnya, per semuanya. Berarti 13 per 61 dikali persen itu kan
paling gedenya itu cuma 100%. Jadi 13/16 kali 100%. Nah, hasilnya 21%. Ketika ini pembulatan ya, hasil ini adalah pembulatan. Kemudian ini juga sama, 20/61 kali 100%, hasilnya 33 dan seterusnya. Nah, ini hasilnya harus jadi 100%. Ketika 21, 33, 16, 16, 13 dijumlahkan harus jadi 100%. Nah, gimana bentuk diagram lingkarannya? Seperti ini. Nah, tilawah, angklung, daurah, kaligrafi, paskibra. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Ini ya, derajat ya. Kenapa kok ada dua sih? Nah, karena kita membahas tentang lingkaran, maka tidak akan jauh-jauh dari yang namanya derajat, karena satu lingkaran itu atau satu putaran penuh itu di lingkaran jumlahnya adalah 360 derajat. Maka ketika kita akan membuat diagram lingkaran dalam bentuk derajat, untuk mencari hasilnya nih dengan cara, nah sama ya kayak tadi, selalu yang dicari per semuanya. Ini per semuanya per 61 dikali 360 derajat. Kalau derajat berarti 360 derajat. Kalau persen tadi berarti dikali 100%. Ini udah ada hasilnya ya, dan seterusnya dengan cara yang sama. Ini 8/61 kali 360%. Ini semua kalau dijumlahkan hasilnya harus jadi 360 derajat. Nah, gimana bentuk diagram lingkarannya? Seperti ini. Jadi akan sama kok bentuk diagramnya, hanya bedanya dalam bentuk persen atau derajat aja. Kayak gitu. Nah, itu untuk penyajian data. Mudah ya. Nah, untuk penyajian data ini sangat berguna sekali ketika kalian akan melakukan pengolahan data atau kalian mendapatkan data dan akan dipresentasikan atau bisa juga dilaporkan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing diagram ini atau menggunakan atau tabel? Nah, sebetulnya sama aja, tinggal nanti kebutuhannya yang mana. Mau diagram batang, garis ataupun lingkaran memiliki arti yang sama kok. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.